Hello, good morning everyone. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan berakhir pekan. Kali ini gua akan bacakan lanjutan dari konten monolog, yaitu di hukum ke-31 dan ke-32. Jadi ke hukum ke-31 dia bicara, kendalikanlah pilihan-pilihan Anda, buatlah orang lain memainkan kartu yang Anda bagikan. Bahwa seperti yang kita tahu, beberapa cerita yang termaktum dalam hukum ke-31, ya sebetulnya untuk memanipulasi orang lain. Cara yang disampaikan di hukum ke-31 itu bahwa Anda adalah bandar kartunya, sehingga pemain-pemain ini mengikuti pola-pola yang Anda bagikan, sehingga bandar ini memegang kendali penuh. Namun jangan sampai pemain kartu ini paham dengan trik rekayasa yang kawan-kawan lancarkan, kemudian paksa mereka untuk membuat pilihan di antara dua kejahatan yang lebih kecil, biar hal-hal tersebut tidak bisa dia tolak, sehingga pilihannya pun mengerucut. Jadi beberapa cerita yang termaktum di sini adalah dari JP Morgan. Ceritanya tuh JP Morgan pernah memberitahu penjual perhiasan kenalannya bahwa ia tertarik membeli mutiara. Hanya beberapa minggu kemudian, penjual perhiasan itu menemukan sebuah mutiara yang luar biasa. Dia memasangnya di tempat yang sesuai dan mengirimkannya ke Morgan, dan juga mengirimkan tagihan sebesar 5.000 US dollar. Keesokan harinya paketnya diambil dan kemudian dikembalikan karena Morgan merasa, aku suka dengan perhiasannya namun tidak dengan harga perhiasannya. Dikembalikanlah nih, usut punya usut paket ini kan. Setelah dikembalikan, ternyata si pemberi itu merasa jijik dan melihat, ogah, paket udah dibuka, dibalikin, gimana sih bahasanya gitu dah. Kemudian tawaran dari Morgan konyol juga. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa dah, aku mau perhiasan itu, cuma dengan catatan bahwa harganya tidak 5.000 US dollar. Aku mau 4.000 US dollar dengan catatan bahwa perhiasan itu harus tetap kembali kepada boxnya secara segel dan utuh. Ya, gimana udah dibuka, si JP Morgannya nggak mau di situ. Nah, cerita ini dikutip dari Clifton Fediman dalam buku The Little Brown Book of Anecdotes pada tahun 1985. Kemudian beberapa lanjutan dari kendalikan orang lain dan buatlah kartu yang Anda mainkan untuk dipilih. Dia di sini juga bercerita beberapa peluang besar yang sangat penuh tipu muslihat dan pintar untuk memberikan alternatif itu kepada orang lain. Anda harus sadar dan paham pertama bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, poin pertama dia bicara di sini, pilihlah warna-warna yang disukainya. Itu yang pertama. Ada cerita dari Henry Kissinger, diplomat dari Gedung Putih asal Amerika pada eranya Presiden Richard Nixon, bahwa dia menganggap, si Nixon ini menganggap bahwa semua keputusannya itu sebetulnya dari Richard Nixon, sementara padahal dia punya selir penasihat lah. Sebetulnya di Henry Kissinger ini bicara dia di sini. Jadi Kissinger akan mengusulkan 3 atau 4 pilihan yang tidak bisa ditolak dalam beberapa situasi dan kondisi. Andai-andai sampai dia memilih opsi yang kurang tepat,
si Harry Kinsinger ini memutarkan cara bagaimana dengan opsi yang dua tadi, itu sepertinya perlu dipertimbangkan. Jadi dia cerita untuk mewarnai-warnai pilihannya. Dia menyampaikan berkali-kali Nixon memakan umpan tersebut tanpa pernah menaruh rasa curiga dia sedang bergerak ke arah yang didorong oleh Kinsinger. Secara nggak langsung si Nixonnya ini nggak sadar karena sudah terjebak dalam permainan bandar lah, bahwa bandar ini kan pemegang kendali permainan. Dia ternyata kocak juga deh ini. Terus ada poin kedua, paksa si penantang untuk memilih pilihan yang Anda buat. Jangan sampai dia tidak memilih pilihan yang Anda buat. Ini adalah teknik yang baik untuk digunakan pada anak-anak dan orang-orang yang berkemauan keras. Sama halnya dengan orang senang melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang Anda minta. Dorong mereka untuk memilih apa yang Anda ingin untuk melakukannya, seperti seolah-olah terlihat tidak ada keraguan dalam statement yang Anda nyatakan. Jadi paksa si penantang untuk memilih lah. Kemudian pada poin berikutnya, ubah arena permainannya. Ini poin ketiga. Jadi ketika kawan-kawan merasa dicurigai, ubah aturan mainnya. Nah, di sini ada cerita John di Rockefeller. Dia punya siasat untuk menguasai minyak dunia. Cuma di suatu sisi, ketika perusahaan-perusahaan kecil membeli minyak dari Rockefeller, dia pasti memiliki rasa curiga dan menaruh skeptis lah, kenapa Rockefeller jualnya murah banget nih, pasti ada yang nggak beres nih sama minyaknya. Kemudian lambat laun Rockefeller ini ketahuan lah. Sebagai gantinya dia diam-diam membeli perusahaan kereta api yang mengangkut minyak. Rockefeller mengubah arena atau rute permainannya sehingga satu-satunya pilihan yang dimiliki produsen kecil untuk perusahaan minyak adalah memilih tawaran yang diberikan oleh Rockefeller. Nah, itu poin ketiga. Poin keempat, dia bicara opsi-opsi yang menyusut. Secara nggak langsung gue menggambarkannya begini, sama ketika tadi ceritanya Nixon sama Harry Kinsinger. Dia punya 4 opsi nih. Ketika opsi kedua nggak sesuai dengan apa yang kita minta, paksa warnai lagi opsi-opsi kedua ini untuk mencapai tujuan yang kawan-kawan inginkan. Jadi opsi yang menyusut lah kurang lebih. Taktis ini digunakan sangat baik pada negosiasi-negosiasi yang terlihat sangat alot atau sangat keras, sehingga kepercayaan dan kesepakatan dapat diraih dengan opsi-opsi yang menyusut. Ya. Terus di poin ke-4, 5, orang lemah di tepi jurang. Taktik ini adalah lanjutan dari pewarnaan pilihan. Orang-orang yang lemah dan penuh dengan ambisi seringkali terlihat sangat agresif. Sasar emosi yang digunakannya untuk mencoba mendorong dia bertindak secara apa ya bahasanya, secara tidak sadar lah. Cobalah ajak bermusyawarah dan mereka akan selalu menemukan cara untuk menunda-nunda. Jelaskan berbagai macam bahaya nih ketika memilih opsi A, memilih opsi B, warnai pilihannya kan sudah tadi. Terus memilih opsi C, padahal tuh yang kita mau adalah opsi D dan E. Nah, dia di situ menjelaskan setelah masuk ke opsi-opsi yang dipilihinnya. Kemudian ada tanduk dilema. Ini adalah teknik klasik dalam pengendalian cara yang kita jalankan dalam sebuah
peristiwa atau suatu peristiwa. Keduanya menimbulkan lubang dalam cerita mereka. Mereka harus menjawab beberapa pertanyaan dari seseorang pengacara. Padahal itu sebetulnya nggak perlu dijawab, sehingga memunculkan hal-hal yang dilematis lah. Tidak memberikan waktu kepada korban untuk memikirkan jalan keluar, ini adalah cara yang sangat ideal untuk menjerumuskan korban dalam opsi yang kita miliki. Jadi di endingnya ini ada cerita dari Niccolo Machiavelli. Karena luka-luka serta segala kejahatan lain yang digunakan manusia pada diri mereka sendiri itu terjadi secara spontan. Dan karena pilihan mereka sendiri dalam jangka yang panjang tidaklah terlalu menyakitkan dibandingkan dengan luka yang telah ditimbulkan oleh orang lain. Niccolo Machiavelli pada tahun 1400 sampai 1469 sampai 1527. Itu kutipan terakhir dari chapter 31. Kemudian di chapter 32 ini tidak kalah menarik, berperanlah sesuai fantasi orang lain. Bahwa kita tahu orang tuh kalau diberi kebenaran itu sangat tidak mengenakan dan perlu dengan selalu perlawanan lah. Jadi untuk mencapai kunci-kunci kekuasaan, berikan fantasi-fantasi yang dia inginkan. Jadi ada kata dari Kaisar Tokugawa Ieyasu dari Jepang pada abad ke 1700. Jika engkau ingin mengatakan kebohongan yang bisa dipercaya, jangan katakan kebenaran yang tidak akan dipercaya. Jadi itu petuahnya. Fantasi tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Dia membutuhkan latar belakang berupa kebosanan secara keduniawian. Tekanlah realitas yang memungkinkan fantasi berakar dan berkembang. Jangan pernah terdistraksi oleh potret diri dan kehidupan glamor seseorang. Cari dan gali apa yang sebenarnya memenjarakan mereka. Setelah menemukannya, Anda menemukan kunci kemenangan sesungguhnya. Meskipun zaman sekarang manusia itu cenderung berubah-ubah, mari kita lihat sejumlah realitas yang menindas dan bertahan. Peluang kekuasaannya yang mereka tawarkan adalah, ini dia cerita soal realitas dan fantasi. Dia bicara soal realitas. Perubahan terjadi secara perlahan dan bertahap. Perubahan membutuhkan kerja keras, sedikit keberuntungan, dan sejumlah pengorbanan diri, dan harus banyak bersabar. Secara realitas itu. Kemudian secara fantasi, transformasi yang tiba-tiba akan mendatangkan perubahan total pada nasib seseorang. Melampaui kerja keras, keberuntungan, dan pengorbanan diri dalam beberapa waktu atau satu pukulan yang fantastis. Fantasinya kan begitu, sekali coba kalau lu beruntung lu berhasil. Padahal realitasnya kan gak gitu, perlu berkali-kali untuk mencoba lah, mencapai keberhasilan. Tentu saja ini merupakan fantasi terbaik yang dimiliki oleh para penipu untuk berkeliaran di antara kita hingga hari ini. Janjikan mereka perubahan yang besar dan total, dari miskin menjadi kaya, sakit menjadi sehat, sengsara menjadi gembira, dan orang akan berbondong-bondong mengikuti Anda. Jir, ngasih fantasi ke orang lain lah, ngasih makan ego lah ini kalau secara gamblangnya. Jadi ada cerita di abad ke-17 di London. Jadi ada orang asing misterius bernama George Pallas Manazar. George Pallas Manazar. Dia terbang dari negeri Formosa yang sekarang dibilang Taiwan
untuk menetap di Inggris, kepulauan Inggris. Kemudian Universitas Oxford mempekerjakan George Palars Manazar untuk mengajar bahasa Formosa di kampus itu. Kemudian dalam beberapa waktu dan lambat laun, George ini menuliskan dan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Formosa dan disebarluaskan di lingkungan dan sekitarnya, sehingga ini mendapatkan pujian yang sangat wah lah. Kemudian dia ketemu dengan bangsawan Inggris. Dia menghibur tuan rumahnya dengan kisah-kisah yang menakjubkan tentang kampungnya di Formosa atau Taiwan, dia itu lepas pantai Tiongkok. Namun lambat laun setelah George Plasmanazar meninggal dunia, ditemukanlah beberapa surat wasiat nih dalam ceritanya. Ditemukanlah beberapa surat wasiat yang mengungkap bahwa dia sebenarnya hanyalah orang Perancis dengan imajinasi yang kaya. Semua yang dikatakan tentang Formosa dari urutan abjad-abjadnya itu hanyalah khayalan belaka. Sastra-sastranya juga merupakan budaya-budaya rekaan dan rekayasa semata. Dia mengarang cerita yang rumit dan eksotik serta aneh. Namun dia tetap mengontrol ketat budaya di Inggris dengan mimpi-mimpi yang berbahaya, sehingga warganya memberikan kesempurnaan untuk mengeksploitasi fantasi mereka. Realitas kematian. Orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Masa lalu tidak dapat diubah secara realitas. Tapi secara fantasi, pembalikan mendadak menjadi fakta yang tidak dapat ditoleransi ini adalah sebuah hal yang diinginkan atau didamba-dambakan seseorang. Lalu ada cerita karya seni dari Vermeer yang telah lama dikenal mengenai lukisannya yang sedikit dan langka. Pada tahun 1930-an, Vermeer ini muncul pertama kali di pameran pasar seni. Para ahli dipanggil untuk memverifikasi dan menyatakan bahwa karya seni itu orisinil. Namun setelah di cross check oleh beberapa para ahli dan dibeli oleh beberapa kolektor, rasanya terlihat seperti menemukan sebuah bongkahan emas yang besar lah. Dia cerita ini soal kebangkitan Lazarus dengan cara yang ganjil. Vermeer dapat dihidupkan kembali menjadi seorang yang glowing atau naiklah di karir puncak kekuasaan. Namun ke belakang cerita sebelumnya, padahal dia hanyalah seorang pengarang yang hebat asal Belanda bernama Han van Meegen. Dia pun memilih nama Vermeer untuk memanipulasi tentang penjualannya dan memberikan fantasi kepada orang lain, sehingga tidak menaruh rasa curiga sebagai pendengar itu. Dan karakter lukisan-lukisannya pun tampak terlihat seolah-olah orisinil dengan masyarakat pada waktu itu, sehingga para ahli tidak mencurigainya untuk meng-cross check tentang keasliannya. Jadi itu ceritanya. Jadi yang penting kuncinya adalah berikan jarak antara fantasi dan realitas. Sesuatu yang memiliki daya tarik dan janji seolah-olah tampak terlihat sederhana dan bebas dari masalah. Maka Anda seharusnya menawarkan hal-hal yang tidak dapat dipahami. Jangan berikan orang itu jalannya, namun dapat menunjukkan caranya. Sebagai pemalsu fantasi, biarkan korban Anda mendekat dan melihat seolah-olah tergoda, tapi jangan lebih dekat dan jangan sampai dia menyentuh lah. Di terakhir dia menggambarkan soal tentang rembulan. Jadi rembulan itu sangat terlihat cukup indah dan menawan
jika dilihat dari kasat mata yang jauh. Padahal kan kenyataannya tidak begitu untuk dilihat dari dekat. Padahal dia bolong-bolong dan segala macam permukaannya. Jadi biarkan orang melihat secara jauh apa yang menjadi fantasi dan kesukaannya. Ketika dia mendekat, jangan dikasih pegang tentang hayalan soal bulan ini ternyata buruk. Jangan dikasih pegang. Sehingga untuk menjadi pencetus itu Anda akan berada di puncak kekuasaan. Jangan menawarkan hal yang sudah jelas. Janjikanlah sebuah rembulan. Jadi itu cerita di chapter ke-31 dan ke-32. Mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan ke kawan-kawan. Nantikan pembahasan pada chapter-chapter berikutnya di dalam 40 Law of Power. Mungkin terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe dan like, komen lah di konten YouTube gua. Udah cukup sekian itu yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf dan pamit undur diri. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu. Nun kolami wa mayaskurun bilahi fisabilillah fasabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.